Indah dan Fikri baru saja menikah setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Fikri, seorang karyawan perusahaan konstruksi, dikenal sebagai pria yang penyayang dan pekerja keras. Sementara itu Indah, seorang wanita muda dengan kepribadian lembut, adalah seorang istri yang ideal menurut keluarga besar Fikri. Karena kondisi finansial yang belum memungkinkan mereka untuk tinggal di rumah sendiri, pasangan ini memutuskan untuk tinggal bersama Pak Agus, ayah Fikri, di rumah keluarga yang cukup besar di pinggir kota. Pak Agus adalah seorang duda yang kehilangan istrinya 5 tahun lalu akibat penyakit kanker. Kehilangan itu membuatnya menjadi pribadi yang pendiam dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Kehadiran Indah membawa suasana baru di rumah tersebut. Pak Agus merasa rumah yang sebelumnya sunyi kembali hidup dengan suara lembut dan perhatian seorang wanita. Awalnya hubungan mereka bertiga berjalan normal. Pak Agus memperlakukan Indah seperti anak perempuan sendiri, sementara Indah menghormati Pak Agus sebagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Fikri mulai sibuk dengan pekerjaannya. Tuntutan proyek di luar kota membuatnya sering bepergian selama beberapa hari, bahkan terkadang hingga berminggu-minggu. Hal ini membuat Indah dan Pak Agus lebih sering menghabiskan waktu berdua di rumah. Mereka mulai terbiasa berbicara lebih banyak, dari obrolan ringan tentang aktivitas sehari-hari, hingga pembicaraan yang lebih mendalam tentang kehidupan dan masa lalu. Pak Agus yang sebelumnya jarang bercerita mulai membuka diri kepada Indah. Ia berbagi tentang rasa kehilangan yang mendalam setelah kepergian istrinya dan kesepiannya selama bertahun-tahun. Indah yang memiliki sifat penyayang merasa iba mendengar kisah Pak Agus. Ia sering mencoba menghibur mertuanya dengan cara-cara sederhana, seperti memasakkan makanan favoritnya atau sekadar menemani berbincang saat sore. Namun tanpa disadari, perhatian Indah mulai membangkitkan perasaan yang berbeda di hati Pak Agus. Perhatian itu mengisi kekosongan yang selama ini dirasakannya. Ia mulai memandang Indah bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai sosok wanita yang ia rindukan selama ini. Indah mulai merasakan perubahan dalam sikap Pak Agus. Pria itu kerap memberikan perhatian yang terasa berlebihan. Contohnya, ia selalu memuji masakan Indah dengan nada yang berbeda atau menatap Indah lebih lama dari biasanya. Indah mencoba mengabaikan hal tersebut, menganggapnya hanya sebagai bentuk kasih sayang seorang mertua. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa canggung. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu hari Pak Agus memuji kecantikan Indah dengan nada yang lebih personal. "Kamu ini cantik sekali, Ran. Fikri benar-benar beruntung punya istri sepertimu," ujarnya sambil tersenyum. Meski terdengar biasa, ada sesuatu dalam cara Pak Agus berbicara yang membuat Indah merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, listrik di rumah tiba-tiba padam. Fikri sedang berada di luar kota dan Indah merasa takut karena tidak terbiasa dengan gelap. Ia mencoba mencari lilin di dapur, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba Pak Agus muncul dari arah ruang tengah dengan membawa lilin menyala. "Jangan takut Indah, aku di sini," katanya dengan nada menenangkan. Mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin yang temaram. Dalam suasana gelap dan sunyi itu, Pak Agus mulai bercerita tentang kenangan masa mudanya bersama almarhum istrinya. Suaranya terdengar rapuh, seolah membawa Indah ke dalam kesedihan yang ia pendam selama ini. Indah mendengarkan dengan seksama, merasa tersentuh oleh cerita Pak Agus. Ia mulai melihat sisi lain dari pria yang selama ini hanya ia pandang sebagai sosok mertua. Namun tanpa mereka sadari, kedekatan emosional itu mulai menciptakan jarak yang berbahaya antara batas yang seharusnya mereka jaga. Hubungan Indah dan Pak Agus perlahan mulai memasuki wilayah yang tidak semestinya. Awalnya hanya obrolan biasa, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi lebih terbuka dan intim. Ketika Fikri tidak ada, Pak Agus sering mencari kesempatan untuk mendekati Indah dengan alasan-alasan kecil seperti membantu memasak atau memperbaiki sesuatu di rumah. Indah merasa terjebak dalam perasaan yang bercampur aduk antara rasa hormat, kasihan, dan sesuatu yang lebih dari itu. Hubungan ini terus berlangsung tanpa ada yang mencurigai. Namun di balik kebersamaan itu, Indah mulai merasakan beban moral yang berat. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka salah, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghentikannya.
Sementara itu, Pak Agus semakin sulit menahan perasaannya. Ia merasa hidup kembali dengan kehadiran Indah, meskipun ia sadar bahwa hubungan ini hanya akan membawa kehancuran. Hari-hari terus berlalu dan hubungan antara Indah dan Pak Agus semakin akrab. Namun, kedekatan ini mulai menimbulkan kegelisahan dalam diri Indah. Ia kerap merasa bersalah setiap kali menerima perhatian lebih dari mertuanya. Suatu pagi, saat Fikri pulang lebih awal dari pekerjaannya, ia menemukan Indah dan Pak Agus tertawa bersama di dapur. Pemandangan itu sebenarnya adalah hal biasa, tetapi cara Pak Agus menatap Indah membuat hati kecil Indah berdebar. Ia khawatir Fikri akan menangkap sesuatu yang aneh. Fikri meskipun tidak menyadari apapun sempat bercanda. "Wah, kelihatannya kalian berdua akrab sekali. Aku cemburu nih." Kalimat itu diucapkan Fikri sambil tertawa, tetapi justru menusuk hati Indah. Ia merasa seakan peringatan halus itu menyadarkannya tentang bahaya yang mulai mengintai pernikahannya. Di sisi lain, Pak Agus justru semakin sulit menutupi perasaannya. Ia mulai menunjukkan perhatian yang lebih jelas kepada Indah baik saat Fikri ada maupun tidak. Indah menyadari hal ini dan mencoba menjaga jarak. Namun setiap kali ia mencoba, Pak Agus selalu menemukan cara untuk kembali mendekatinya, membuat Indah terjebak dalam situasi yang membingungkan. Pada suatu sore, Indah dan Pak Agus duduk bersama di teras rumah. Indah mencoba membicarakan hal-hal ringan seperti cuaca dan pekerjaan Fikri, tetapi Pak Agus malah mengarahkan percakapan ke hal yang lebih personal. "Indah, kamu tahu sejak kamu tinggal di sini, aku merasa lebih bahagia, rumah ini tidak lagi terasa sepi," ucap Pak Agus sambil menatap Indah dengan penuh makna. Kalimat itu membuat Indah terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ucapan itu bukan sekedar ungkapan mertua kepada menantunya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terucap. Pak Agus semakin sering melibatkan Indah dalam obrolan mendalam tentang perasaan dan masa lalunya. Indah yang pada awalnya hanya ingin menjadi menantu yang baik tanpa sadar mulai merasa nyaman berbagi cerita dengan Pak Agus. Hubungan ini berkembang menjadi ketergantungan emosional yang sulit mereka hindari. Pak Agus menjadi tempat curhat bagi Indah ketika ia merasa kesepian karena Fikri sering tidak ada di rumah. Di sisi lain, Indah menjadi pelipur lara bagi Pak Agus yang merasa hidupnya kosong tanpa sosok istri. Suatu hari ketika Fikri kembali pergi untuk perjalanan dinas selama seminggu, Indah mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah agar tidak terlalu sering bertemu dengan Pak Agus. Namun saat malam tiba, ia mendapati Pak Agus duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat murung. "Kamu kenapa akhir-akhir ini menjauh dariku?" tanya Pak Agus tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan Indah. Ia mencoba menjawab dengan tenang, "Bukan begitu, Pak. Saya hanya sibuk dengan pekerjaan rumah." Namun Pak Agus tampaknya tidak puas dengan jawaban itu. Ia mendekati Indah dan berkata, "Kamu tahu kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup lagi." Indah hanya terdiam, merasa bingung dengan perasaan campur aduk yang melingkupinya. Malam itu menjadi titik balik bagi Indah dan Pak Agus. Keduanya mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah melewati batas yang seharusnya. Namun alih-alih menghentikannya, mereka justru membiarkan perasaan itu tumbuh lebih dalam. Indah merasa terjebak dalam perasaan bersalah, tetapi di saat yang sama ia tidak mampu menolak perhatian dari Pak Agus. Sementara itu, Pak Agus semakin sulit menahan perasaannya. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah salah, tapi ia terlalu larut dalam kebahagiaan semu yang ia temukan bersama Indah. Pada suatu malam, Indah duduk sendirian di kamar sambil memikirkan segala yang terjadi. Ia tahu bahwa dirinya berada di ambang kehancuran. Ia mencintai Fikri, tetapi perhatiannya kepada Pak Agus juga tidak bisa ia pungkiri. Dalam kegelisahannya, Pak Agus tiba-tiba mengetuk pintu kamar Indah. "Indah, aku perlu bicara," katanya dengan suara yang pelan. Indah membuka pintu dengan ragu. Pak Agus memandangnya dengan tatapan serius dan berkata, "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa lagi membohongi perasaanku." Mendengar itu, Indah merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia takutkan mulai menjadi nyata dan ia tidak memiliki keindahan untuk menghentikannya. Sejak malam itu, hubungan Indah dan Pak Agus menjadi semakin rumit.
Mereka mencoba bersikap biasa di depan Fikri, tetapi hati kecil Indah selalu merasa gelisah. Ia tidak lagi bisa memandang suaminya tanpa merasa bersalah. Sementara itu, Pak Agus semakin Indah menunjukkan perhatian lebih kepada Indah meskipun masih dalam batas yang tersamarkan. Fikri yang selama ini tidak pernah curiga mulai merasa ada yang berbeda dalam rumah tangganya. Namun ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya kelelahan akibat pekerjaannya yang semakin berat. Di sisi lain, Indah mulai merasa bahwa hidupnya menjadi tidak tenang. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Pak Agus adalah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Namun ia juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini tanpa melukai banyak pihak. Hari-hari berlalu dan rasa bersalah terus menghantui Indah. Ia mulai menghindari percakapan dengan Pak Agus sejauh mungkin. Namun usaha itu terasa sia-sia karena Pak Agus selalu menemukan alasan untuk berada di dekatnya. Suatu sore saat Fikri baru saja pulang kerja, ia menemukan Indah sedang berbincang dengan Pak Agus di ruang tamu. Tidak ada yang tampak mencurigakan, tetapi Fikri merasakan sesuatu yang berbeda dalam suasana rumah. Ada keheningan canggung setiap kali ia memasuki ruangan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi firasat aneh itu mulai meresahkan. Malam harinya, Fikri berbicara dengan Indah di kamar. "Kamu kelihatan berubah akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" tanyanya dengan nada lembut. Indah terciduk, tetapi ia mencoba bersikap tenang. "Tidak ada, Mas. Mungkin aku hanya lelah dengan pekerjaan rumah," jawabnya sambil memalingkan wajah. Fikri mengangguk, tetapi keraguan tetap mengendap di pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih cermat setiap interaksi Indah dengan Pak Agus, meskipun ia tidak ingin langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk. Pada suatu malam, Fikri pulang lebih larut dari biasanya. Saat memasuki rumah, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari ruang tamu menuju dapur. Ia menemukan Pak Agus berdiri di dapur dengan wajah yang tampak gugup. "Ngapain, Pak?" tanya Fikri dengan nada santai tetapi menyelidik. Pak Agus tersenyum canggung. "Ah, cuma mau minum air saja. Kamu pulang terlambat." "Nak." Fikri mengangguk, tetapi perasaannya semakin tidak menentu. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung kecurigaannya. Sementara itu, di dalam kamar, Indah merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya. Setiap gerakan, setiap percakapan, semuanya terasa seperti jebakan yang bisa meledak kapan saja. Ia ingin berbicara dengan Pak Agus untuk menghentikan semua ini, tetapi keindahannya selalu hilang setiap kali berada di hadapannya. Indah merasa terjebak dalam lingkaran kesalahan yang tidak memiliki jalan keluar. Semakin lama, hubungan Indah dan Pak Agus menjadi semakin sulit disembunyikan. Meskipun tidak ada tindakan nyata yang melampaui batas sejak terakhir kali mereka bicara serius, kedekatan emosional mereka sudah cukup menciptakan jurang dalam hubungan Indah dan Fikri. Indah mulai merasa bahwa ia tidak pantas menjadi istri Fikri. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi, mencoba mencari cara untuk mengakhiri semua ini tanpa merusak keluarganya. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, Pak Agus selalu menariknya kembali dengan perhatian dan kata-kata manis yang sulit ia tolak. Pak Agus di sisi lain semakin sulit menutupi perasaannya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tetapi kehadiran Indah telah menjadi penghibur utama dalam hidupnya. Baginya, Indah adalah cahaya yang menghidupkan hari-harinya yang sepi. Ia merasa sulit untuk melepaskan sesuatu yang telah menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya, meskipun ia sadar bahwa kebahagiaan itu adalah dosa. Fikri yang selama ini tidak pernah berpikiran negatif, mulai menangkap perubahan sikap Indah. Ia merasa istrinya lebih sering menghindar saat ia mencoba mendekat. Ia juga menyadari bahwa Pak Agus semakin sering berada di rumah, bahkan ketika Fikri tidak ada. Kecurigaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang sulit ia kendalikan. Suatu malam, Fikri memutuskan untuk berbicara dengan mertuanya, Ibu Susi, tentang apa yang ia rasakan. "Bu, aku merasa Indah dan Bapak agak terlalu dekat belakangan ini. Apa Ibu juga merasa begitu?" tanyanya hati-hati. Ibu Susi terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi ia mencoba menenangkan Fikri. "Jangan berpikiran macam-macam, Nak.
Mungkin itu cuma perasaanmu saja. Indah anaknya memang ramah, jadi mungkin terlihat akrab dengan siapa saja, jawabnya sambil tersenyum. Namun jawaban itu tidak cukup untuk menghilangkan kekhawatiran Fikri. Ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh sebelum mengambil tindakan apapun. Ketegangan dalam rumah tangga Indah dan Fikri semakin terasa. Fikri mulai sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil yang membuat Indah gugup. Kamu tadi siang ngobrol apa saja sama bapak? Atau, bapak kok akhir-akhir ini sering bantuin kamu di dapur ya? Pertanyaan-pertanyaan itu meskipun terdengar biasa sebenarnya adalah cara Fikri untuk mencari jawaban atas kecurigaannya. Di sisi lain, Pak Agus mulai merasa bahwa Fikri sedang mengawasi mereka. Hal ini membuatnya menjadi lebih berhati-hati tetapi juga semakin frustasi, karena ia tidak bisa menunjukkan perasaannya secara terbuka. Indah merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia mencintai Fikri, tetapi perasaan bersalah terhadap suaminya membuatnya merasa tidak layak berada di sisinya. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengungkapkan semuanya kepada Fikri, tetapi ia takut akan dampaknya pada keluarganya. Konflik batin ini membuat Indah semakin terpuruk dan hubungan mereka bertiga pun perlahan-lahan berada di ambang kehancuran. Kecurigaan Fikri semakin hari semakin kuat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Ia melihat bagaimana Indah selalu tampak canggung saat berada di dekat Pak Agus. Ia juga menyadari bahwa Pak Agus sering berada di dapur atau ruang tamu pada saat-saat tertentu, seolah mencari kesempatan untuk berbicara dengan Indah. Semua ini membuat Fikri semakin gelisah. Dalam diam ia merencanakan sesuatu untuk memastikan apakah perasaannya ini benar adanya atau hanya ketakutan tanpa dasar. Suatu hari, Fikri memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya tanpa memberitahu siapapun. Ketika sampai di rumah, suasana terasa berbeda. Tidak ada suara televisi seperti biasanya dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu dan melihat tidak ada siapa di sana. Namun dari dapur ia mendengar suara Indah dan Pak Agus berbicara. Suara mereka terdengar pelan tetapi cukup untuk membuat Fikri semakin curiga. Ia memutuskan untuk tidak langsung masuk ke dapur, melainkan mengamati dari balik pintu. Ia melihat Indah berdiri dengan wajah tegang sementara Pak Agus tampak berbicara dengan nada serius. Fikri tidak dapat mendengar isi percakapan mereka dengan jelas, tetapi melihat ekspresi mereka saja sudah cukup membuat hatinya terguncang. Indah semakin merasa tertekan dengan situasi yang ia hadapi. Perasaannya terhadap Pak Agus yang sempat ia pikir bisa ia kendalikan kini berubah menjadi beban yang begitu berat. Ia tahu bahwa kebersamaan mereka hanya akan membawa kehancuran tetapi ia merasa sulit untuk melepaskan diri. Pak Agus terus meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, tetapi hati kecil Indah tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan. Ia ingin mengakhiri semuanya, tetapi setiap kali ia mencoba, ada rasa takut yang menguasai dirinya. Ia takut kehilangan kepercayaan Fikri, takut kehilangan keluarganya, dan takut kehilangan tempatnya di rumah itu. Pak Agus di sisi lain tidak ingin hubungan mereka berakhir. Ia merasa bahwa Indah adalah satu-satunya orang yang membuat hidupnya kembali berwarna. Ia mulai bersikap lebih indah bahkan di depan Fikri. Hal ini justru membuat Indah semakin gelisah. Ia tahu bahwa semakin lama semakin sulit untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi. Namun ia juga tidak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran ini tanpa melukai banyak pihak. Fikri merasa dirinya tidak bisa hanya diam dan menunggu. Ia memutuskan untuk berbicara dengan seorang sahabatnya, Agus, yang selama ini ia percayai. Fikri menceritakan apa yang ia rasakan dan kecurigaan yang selama ini menghantuinya. Agus yang terkejut mendengar cerita itu menyarankan Fikri untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu sebelum bertindak. Kamu harus yakin dulu Mas. Jangan sampai keputusanmu hanya berdasarkan perasaan. Kalau memang ada yang salah, bukti itu yang akan menjadi penentu, ujar Agus dengan nada bijak. Mendengar saran Agus, Fikri mulai merancang rencana. Ia memutuskan untuk memasang kamera kecil di ruang tamu dan dapur, tempat di mana ia merasa banyak hal mencurigakan terjadi. Ia melakukan ini tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Indah. Meskipun ia merasa bersalah harus melakukan ini, ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran.
Setelah memasang kamera, Fikri mulai mengamati rekaman setiap malam. Hari pertama tidak menunjukkan apa-apa yang mencurigakan, begitu pula hari kedua dan ketiga. Namun di hari keempat, Fikri melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Dalam rekaman, ia melihat Pak Agus berdiri sangat dekat dengan Indah di dapur. Meskipun tidak ada tindakan yang terlihat mencurigakan, cara mereka berbicara dan gestur tubuh mereka menunjukkan adanya keintiman yang tidak seharusnya terjadi. Fikri merasa hatinya mulai hancur, tetapi ia belum ingin langsung menghadapi mereka. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada ruang untuk keraguan. Fikri juga mulai memperhatikan tingkah laku Indah di rumah. Ia melihat bagaimana istrinya selalu tampak gugup setiap kali Pak Agus ada di dekat mereka. Indah juga sering menghindari kontak mata dengannya, seolah takut sesuatu akan terbongkar. Semua ini membuat Fikri merasa bahwa kecurigaannya bukanlah hal yang salah. Ia tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kebenaran semakin dekat. Malam itu, Fikri memutuskan untuk memutar rekaman dari kamera yang ia pasang di ruang tamu. Ia tidak menyangka bahwa rekaman itu akan menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam rekaman, ia melihat Pak Agus berbicara dengan Indah dengan nada yang pelan tetapi penuh tekanan. Indah tampak menangis, sementara Pak Agus mencoba menenangkannya. Fikri merasa darahnya berdesir melihat adegan itu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Fikri memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia menyimpan rekaman itu sebagai bukti dan bersiap untuk menghadapi Indah dan Pak Agus. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap. Malam itu ia memanggil Indah dan Pak Agus untuk berbicara di ruang tamu. Dengan tenang tetapi tegas, Fikri berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan dan aku harap kalian jujur padaku." Indah langsung tampak pucat, sementara Pak Agus berusaha menjaga ketenangannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya menjadi momen yang menentukan bagi keluarga ini. Malam itu menjadi malam yang paling mendebarkan bagi Fikri, Indah, dan Pak Agus. Setelah memanggil mereka ke ruang tamu, suasana berubah tegang. Wajah Indah tampak pucat pasi, sementara Pak Agus mencoba bersikap tenang. Fikri yang selama ini dikenal sebagai pria sabar terlihat berbeda malam itu. Suaranya tegas, tetapi matanya menunjukkan kekecewaan yang begitu dalam. "Aku sudah lama merasa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku," kata Fikri sambil menatap mereka bergantian. "Dan sekarang, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Indah menunduk tanpa berkata apa-apa, sementara Pak Agus mencoba mengambil alih pembicaraan. "Fikri, kamu jangan berpikir macam-macam. Tidak ada apa-apa antara aku dan Indah. Semua ini hanya kesalahpahaman." Namun kata-kata itu justru membuat Fikri semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan potongan rekaman yang ia ambil dari kamera. "Kalau tidak ada apa-apa, jelaskan ini," ujarnya sambil memainkan video pendek yang menunjukkan Pak Agus berbicara dengan Indah di dapur dengan cara yang intim. Indah langsung menangis terisak, sementara Pak Agus kehilangan kata-kata. Fikri menunggu jawaban dari mereka berdua, tetapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. "Aku masih memberimu kesempatan untuk jujur," ujar Fikri kali ini dengan nada yang lebih rendah namun penuh tekanan. Akhirnya dengan suara yang bergetar, Indah berkata, "Mas, aku salah. Aku sudah menyakitimu." Air mata mengalir deras di wajahnya, sementara Fikri merasa hatinya seperti dihancurkan berkeping-keping. Setelah lama terdiam, Indah akhirnya menceritakan semuanya dengan suara yang penuh penyesalan. Ia mengakui bahwa hubungan gelap dengan Pak Agus sudah berlangsung selama hampir 3 tahun. "Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi," kata Indah sambil menangis. "Awalnya aku hanya merasa kesepian, Mas terlalu sibuk bekerja, dan aku terjebak. Pak Agus yang selama ini dia mencoba membela diri. Aku juga salah, Fikri. Aku tidak seharusnya melibatkan diriku, tapi itu semua tidak pernah direncanakan." Mendengar pengakuan itu, Fikri merasa dunianya runtuh.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa istri yang ia cintai dan ayah yang ia hormati bisa mengkhianatinya seperti ini. "Bagaimana kalian tega?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku bekerja keras untuk keluarga ini, sementara kalian menghancurkannya." Indah hanya menangis tanpa henti, sementara Pak Agus tampak tak mampu berkata apa-apa. Setelah mendengar pengakuan itu, Fikri tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia berdiri dari kursi dan menatap Pak Agus dengan penuh kekecewaan. "Kamu bukan hanya ayahku, tapi juga panutanku. Kenapa kamu lakukan ini padaku?" tanya Fikri dengan nada tinggi. Pak Agus mencoba meminta maaf, tetapi Fikri tidak ingin mendengar apapun darinya. "Kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu." Indah mencoba mendekati Fikri untuk meminta pengampunan, tetapi Fikri mengangkat tangannya menandakan bahwa ia tidak ingin berbicara dengannya. "Aku butuh waktu," kata Fikri dengan suara yang lebih rendah. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima ini. Indah, aku mencintaimu, tapi kamu mengkhianati aku dengan cara yang paling buruk." Setelah malam itu, Fikri memutuskan untuk pergi dari rumah untuk sementara waktu. Ia membutuhkan waktu untuk berpikir dan merenungkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tinggal di rumah seorang sahabatnya, Agus, yang selama ini menjadi tempat ia berbagi cerita. Agus berusaha menenangkan Fikri dan memberinya ruang untuk meluapkan emosinya. "Aku tahu ini berat, Mas," kata Agus. "Tapi kamu harus memikirkan langkahmu dengan hati-hati. Jangan biarkan emosi menghancurkan semuanya." Di rumah, Indah merasa kehilangan arah. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa dimaafkan, tetapi ia berharap Fikri masih memberinya kesempatan. Sementara itu, Pak Agus memilih untuk pergi ke rumah saudaranya di desa untuk menghindari ketegangan yang lebih besar. Hubungan dalam keluarga itu benar-benar hancur dan semua pihak merasa terluka. Setelah beberapa minggu, Fikri akhirnya kembali ke rumah. Ia masih belum bisa sepenuhnya memaafkan Indah atau Pak Agus, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi semuanya dengan kepala dingin. "Aku kembali bukan karena semuanya sudah baik-baik saja," kata Fikri kepada Indah. "Aku kembali karena aku ingin mencari jalan keluar yang terbaik, terutama untuk anak kita." Indah merasa sedikit lega mendengar itu, tetapi ia tahu bahwa perjalanan mereka untuk memulihkan hubungan masih sangat panjang. Ia berjanji kepada Fikri bahwa ia akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. "Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, Mas," ujar Indah dengan mata yang penuh air mata. "Tapi aku akan berusaha memperbaiki semuanya, demi kamu dan anak kita." Hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi, tetapi Fikri mencoba membuka hati untuk memulai lembaran baru. Meskipun itu tidak mudah, ia tahu bahwa kepercayaan yang telah hancur membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Tetapi ia juga tahu bahwa kebencian tidak akan membawa apa-apa. Di tengah kehancuran, ada harapan kecil yang mulai tumbuh dan itu menjadi langkah awal bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan.